Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya menambahkan data ke dalam tabel mahasiswa melalui website yang kita buat. Oke, kita kembali ke pola yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, di sini sebelumnya kita sudah belajar di mana kita sudah bisa menampilkan data menggunakan metode yang bernama index. Nah, sekarang untuk menyimpan data ke dalam tabel mahasiswa, kita akan menggunakan dua buah metode yang bekerja secara bersama-sama di sini, yaitu metode create dan metode store. Oke, nah itu yang akan kita kerjakan sekarang. Nah, kita mulainya dari proses pembuatan script yang ada di index.blade.php. Nah, script apa yang akan kita tambahkan di sini? Kita akan tambahkan sebuah link menggunakan tag elemen A untuk mendaftarkan atau yang akan diarahkan ke form tambah data. Nah, contoh misalnya di sini saya buat di sini scriptnya atau linknya tambah data mahasiswa. Nah, seperti itu misalnya. Refnya adalah /data atau namanya saja data / nama metode yang akan kita tuju, yaitu metode create. Jadi kita ketik di sana data / create. Oke, kita akan coba refresh webnya, klik tambah data mahasiswa. Nah, ya sudah menuju ke metode create. Ya, di sini tidak ada error, jadi memang kosong tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kalau sudah, baru kita mulai ke metode create-nya. Nah, di sini membuat form tambah data. Nah, form tambah datanya akan kita buat di dalam sebuah view. Ya, kita akan buat dalam sebuah view. Jadi kita menggunakan fungsi return view. Kemudian alamatnya ada di folder data mahasiswa. Nah, nama filenya apa? Nama filenya belum saya buat. Nah, nanti nama file yang akan saya buat adalah create.blade.php. Nah, itu yang akan saya buat nanti. Oke, kita simpan dulu. Kemudian kita refresh webnya. Nah, ini error karena filenya create.blade.php-nya belum kita buat, jadi tidak ditemukan di sini. Sekarang kita buat dulu filenya. Ya, di folder data mahasiswa kita buat file baru. Kemudian kita simpan, Ctrl S. Setelah itu di nama sini, di bagian namanya, nama tadi yang kita tentukan adalah create.blade.php. Oke, itu namanya. Kemudian kita klik tombol Shift. Oke, setelah kita simpan, jadi dibiarkan dulu kosong. Nah, kita cek dulu apakah error atau tidak. Oke, setelah di refresh ternyata errornya hilang. Nah, kalau sudah hilang errornya, baru kita lanjut ke proses pembuatan formnya. Nah, saya buat di sini. Misalnya namanya adalah form tambah data mahasiswa. Oke, nah untuk membuat form, jadi saya menggunakan tag elemen HTML biasa, yaitu form seperti ini. Tekan tombol tab. Nah, di bagian form yang perlu kita tambahkan adalah yang standar seperti misalnya metodenya apa. Jadi metode yang saya gunakan di sini adalah post. Kemudian actionnya, untuk action, nah actionnya berarti akan saya arahkan dia ke metode store. Nah, di metode store inilah yang nanti menyimpan datanya ke dalam tabel. Ya, setelah diinput datanya di sini, kemudian akan diproses dan dikirim ke sini ke metode store. Nanti saya buat di sini fungsinya. Ya, kurung korawal 2 kali buka tutup, kemudian saya ketik root seperti ini, akan saya arahkan ke nama routingnya, yaitu data /store. Store ini nama metodenya. Nah, akan saya arahkan ke sana. Oke. Kemudian di dalam form ini apa saja yang perlu kita isi? Nah, yang perlu kita isi di sini, ini syarat wajib. Ya, yang perlu kita isi adalah csrf_field. Nah, nanti saya jelaskan apa csrf_field ini, kenapa dia harus wajib diisi.
Nah, jadi CSRF field ini adalah sebuah fitur verifikasi dalam sebuah form di dalam Laravel. Jadi dia akan memverifikasi data sebelum disimpan ke dalam tabel. Data itu harus melalui verifikasi ini atau dicek keamanan datanya. Kalau datanya sudah valid, berarti datanya baru bisa dikirimkan ke metode store. Prosesnya seperti itu. Nah, setelah itu baru kita buat inputannya. Oke, untuk inputan, jadi supaya tampilannya lebih rapi, saya akan gunakan tabel. Ya, ini tujuannya supaya tampilannya lebih rapi. Nah, saya tambahkan border di sini. Bordernya 1. Kemudian untuk tampilannya, nah saya buat seperti ini, ada barisnya. Kemudian kolom yang pertama, kita inputkan NIM nanti. Dan seperti itu, NIM. Kemudian inputannya di sini kita buat input. Nah, tipenya saya gunakan tipenya adalah text. Ini untuk menginputkan NIM. Kemudian name-nya, nah ini wajib name. Name-nya ini bebas, boleh kalian isi dengan name apapun. Syaratnya tanpa menggunakan spasi. Nah di sini name-nya saya gunakan ya yang gampang saja, NIM huruf kecil semua. Kemudian jadi name ini tidak boleh kosong. Nah, jadi saya tambahkan fungsi required. Nah, ini fungsi HTML juga, HTML5, supaya nanti user tidak bisa mengosongkan name, harus diisi name-nya. Oke, itu sudah. Kemudian kita lanjut lagi ke baris kedua. Nah, saya tinggal copy ya gini. Nah, saya tambahkan di bawah TR-nya. Ini baris kedua, yaitu untuk menginputkan nama mahasiswa. Oke, nah tipenya sama, yaitu text name-nya. Nah, saya buat di sini nama huruf kecil semua, dan nama tidak boleh kosong. Jadi saya isi dengan perintah required. Oke. Kemudian yang terakhir, nah ini saya tambahkan tombol untuk menyimpan data. Tambahkan kolom closepin-nya 2, jadi supaya langsung kita isi dengan tombol di sini. Nah, tombolnya apa? Jadi tombolnya adalah tombol simpan. Ya. Nah, saya menggunakan perintah atau tag elemen button untuk tombol. Tipenya adalah submit. Oke, kemudian nah, kalian boleh isi name atau apapun di sini, ya bebas. Namanya misalnya btn_simpan. Oke, ini tulisannya yaitu simpan. Nah, jadi itu saja. Mungkin untuk form tambah data mahasiswa. Nah, tampilannya seperti apa? Nah, tentu ini kita harus simpan dulu, file save. Kemudian baru kita bisa refresh untuk melihat. Oh, di sini ada error. Nah, fungsi root-nya masih salah ya. Fungsi root. Oke. Nah, itu salahnya di bagian sini. Root data slash store. Nah. Oh, ini coba kita gunakan ya simbol titik, bukan simbol slash tapi titik. Oke, kita coba refresh. Nah, sudah hilang errornya. Nah, jadi di sini ada inputan NIM dan juga inputan nama mahasiswa. Nah, kalau kita input, coba kita input manual atau saya jelaskan ini dulu. Nah, saya jelaskan CSRF field ini apa sih sebenarnya? Kenapa harus diisi? Nah, ini sebenarnya wajibnya harus ada di form ketika kita membuat menggunakan Laravel. Nah, jadi dia akan membentuk script seperti ini. Nah, kalau saya inspect elemennya, inspect elemen. Nah, jadi dia akan membuat sebuah token seperti ini. Hidden, tipe name-nya ada underscore token. Nah, jadi ini dia akan membuat sebuah kode seperti ini random secara otomatis. Ini untuk memvalidasi data yang akan diinputkan oleh user nantinya. Ya, jadi ini untuk keamanan data. Nah, ini itu penjelasannya. Kalian sudah lihat hasilnya seperti apa.
Nah, ketika saya coba input di sini, NIM misalnya 19.00.00.09, kemudian nama mahasiswanya misalnya Joko, saya klik simpan. Nah, jadi di sini tidak ada error, jadi dia kosong. Nah, karena kenapa ini kosong? Karena di method store itu kita belum isi dengan coding. Ya, di method store ini memang kosong, belum kita isi dengan coding. Nah, sekarang bagaimana caranya menyimpan data ke dalam tabel? Saya buat di sini, menyimpan data ke dalam tabel. Nah, caranya adalah seperti ini. db.2.2 tabel tanda panah. Nah, fungsi yang akan kita gunakan untuk menyimpan data adalah insert. Oke, terakhir titik koma. Nah, sudah. Jadi seperti itu proses dari pembuatan fungsi untuk menyimpan data ke dalam tabel. Nah, sekarang kita isi satu persatu, mulai dari bagian tabel. Nama tabel yang akan kita simpan adalah tb_mahasiswa. Nah, kemudian di bagian insertnya adalah data apa saja yang akan kita simpan. Oke. Nah, jumlahnya data yang akan kita simpan itu ada satu baris data, yaitu terdiri dari NIM dan juga nama mahasiswa. Nah, jadi dia sifatnya menggunakan array di sini. Oke, kalian tambahkan seperti itu. Kurung siku buka tutup. Nah, kemudian kalian tekan enter di tengah-tengahnya. Nah, seperti itu. Kemudian, nah sekarang kita tambahkan recordnya. Baris data yang menggunakan tanda siku juga buka tutup. Nah, kemudian enter seperti ini. Nah, baru kita masukkan satu persatu. Nah, mulai dari atributnya yang pertama yaitu NIM. Nah, ini kalian nggak boleh salah nanti. Kenapa NIM-nya huruf kecil semua? Karena di dalam tabel saya ini menggunakan NIM huruf kecil semua. Nah, kalau kalian beda berarti silahkan disesuaikan. NIM huruf kecil, kemudian nama huruf kecil semua. Itu tidak boleh salah nantinya. NIM. Nah, kemudian di sini tanda sama dengan lebih dari, seperti tanda panah. Ya, kemudian kita masukkan satu persatu. Nah, ini variabel yang dikembalikan untuk menampung nilainya, yaitu variabel request. Nah, ini juga tidak boleh sembarangan. Namanya memang sudah pakemnya seperti ini, variabel request. Variabel request tanda panah seperti ini. Kemudian kita ketik name atau nama dari inputannya. Nah, misal tadi kita buat di sini name untuk inputan NIM, yaitu name-nya adalah NIM huruf kecil semua. Nah, kalau kalian beda nanti silahkan disesuaikan. Jadi ini yang pertama saya buat, berarti name-nya adalah NIM seperti ini. Nah, kemudian koma. Ini untuk yang kedua, nama. Nah, sama dengan variabel request tanda panah nama. Nama itu saya dapat dari mana? Saya dapat dari sini. Nih. Oke. Nah, jadi itu kalau yang di depan yang di sini ini hubungannya ke tabel database. Oke. Name dan nama. Sedangkan yang di request ini hubungannya ke dalam inputan form yang ini. Name, nama. Nah, itu saja. Jadi setelah datanya tersimpan, nah saya buat di sini setelah data tersimpan, kita akan redirect dia ke halaman utama, ke halaman index. Nah, jadi caranya kita menggunakan fitur fungsi return, redirect. Nah, kita redirectnya kemana? Kita redirectnya ke routing halaman utama, yaitu di root kurung buka tutup, kemudian alamatnya di, nah nama routingnya apa? Nah, nama routingnya di sini adalah data. Oke, saya ketik di sini data dot nama metode yang akan saya tuju untuk halaman utama yaitu index. Dia akan kembali ke sini, ya, index di data dot index. Nah, seperti
Seperti itu. Kalau sudah, sekarang kita simpan skripnya. Oke, nah sekarang kita coba dulu untuk menginputkan datanya. Ya, semoga tidak ada error. Oke, nah di sini sebelum kita simpan data, nah tentukan di sini datanya sudah berjumlah 8 karena kita tidak boleh menginputkan primary key atau NIM-nya dengan inputan yang sama. Kalau di sini sudah ada 08, berarti kita tidak boleh menginputkan nomor yang sama atau NIM yang sama. Oke. Nah, ini saya refresh dulu. Oke. Nah, mulai dari awal di sini. Kita klik tambah data mahasiswa. Klik, kemudian kita input NIM-nya, kemudian nama mahasiswanya. Nah, saya coba lihat supaya nggak sama namanya. Oke. Nah, saya tambah di sini Joko. Kemudian saya klik tombol simpan. Oke. Nah, di sini datanya sudah berhasil disimpan. 19.00.009 atas nama Joko. Oke, kalau saya tambah data lagi 19.00.010, kemudian atas nama Bowo, kemudian saya klik simpan. Nah, ini sudah berhasil juga ya. Oke. Nah, jadi seperti itu proses penambahan data ke dalam tabel menggunakan query builder. Nah, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.